Second standby. Standby 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Saudara, sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke rumah sakit pusat di Wuhan, Tiongkok. Diduga akibat virus yang berasal dari pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. It is COVID-19 and I will spell it COVID-19. Dua warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. Kedua pasien dari kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu diduga tertular dari warga negara Jepang ketika berada di sebuah kafe di Jakarta. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Saudara, mulai Jumat 10 April 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai sektor. Akhir Maret atau menuju ke April, saya mendapat tugas baru dari kantor. Jadi saya mendapat tugas untuk tetap bersiaran, tapi itu dilakukan dari rumah. Nah, kalau bersiaran dari rumah juga itu pengalaman dan tantangan yang baru bagi saya. Saya juga tetap melakukan peliputan yang informasinya saya ambil sumbernya dari streaming, kemudian saya tetap bikin beritanya, kemudian setelah itu saya bikin semacam review, baru akhirnya dibantu juga dari teman-teman redaksi, yang pasti teman-teman redaksi sangat membantu sekali untuk ngasih masukan, juga ngasih materi untuk saya bawakan pada saat saya bersiaran dari rumah. Siaran dari rumah itu malah bikin stressful sih, sebenarnya enggak, itu justru malah seru, jadi tantangan. Saya juga jadi belajar gimana caranya menghadapi krisis, gimana caranya tetap produktif di masa pandemi. Beberapa hari sebelum Menteri Perhubungan itu dinyatakan positif, saya juga sempat satu ruangan sama Menteri Perhubungan di istana itu karena meliput juga pada waktu itu. Maka pada saat itu saya langsung dijadikan bersama teman-teman saya yang lain juga meliput, itu statusnya menjadi orang dalam pemantauan ODP. Dari Maret sampai Juni itu di rumah terus kan. Sementara teman-teman tuh mereka tetap masih kerja gitu. Jadi kayak sedih nggak ketemu mereka juga akhirnya harus nge-backup semua kerjaan saya yang ada di kantor, mereka nge-backup siaran gitu. Sementara kita kan di masa pandemi itu harus saling menjaga kesehatan kita. Jadi kadang-kadang suka terharu juga gitu sama teman-teman mereka yang masih tetap semangat untuk terus kerja. Di balik pandemi ada berkah juga buat saya. Jadi kayak kalau selama jadi jurnalis itu jarang buka puasa di rumah sama keluarga, tapi kemarin karena ada pandemi jadi setiap hari full, dari puasa hari pertama sampai puasa terakhir sampai lebaran bahkan itu pasti selalu sahur sama keluarga, kemudian buka puasa sama keluarga. Jadi kayak ngerasain lagi apa yang udah sempet hilang, sempat nggak pernah saya rasain gitu, suasana bareng keluarga. Jadi ya pandemi memang itu krisis buat kita semua, itu berat buat kita semua, tapi sebenarnya di balik krisis itu ada hal positif juga yang sebenarnya mungkin bisa membuat kita lebih baik.
Di tengah pandemi COVID-19, TVRI khususnya pemberitaan sejak Maret 2019 tetap menyajikan berita-berita terkini tentang COVID. Sejak awal COVID tidak ada perubahan. Redaksi berjalan normal karena kita berbicara untuk layar. Dan ini yang merasakan sendiri kan masyarakat bagaimana bisa menikmati informasi TVRI secara akurat ataupun secara seimbang. Tanpa ada teamwork, berita tidak ada. Teamwork itu banyak bagian ada dari teknik, dari orang-orang yang mendukung berita itu sendiri. Nah, inilah sinergi antara kawan-kawan sendiri maupun pimpinan perlu untuk bagaimana layar ini tetap ada di masyarakat. Untuk penerapan prokes sendiri, sejak awal COVID terjadi di Indonesia, pimpinan TVRI telah melakukan prokes, terutama satu penyemprotan setiap minggu di ruangan, kedua mewajibkan masker di ruangan, ketiga penyediaan hand sanitizer di setiap redaksi, dan ini merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah COVID-19. Halo bos? Iya. Oke, aku kesana sekarang. Sangat potensial kita bicara mengenai penularan karena kami sebagai jurnalis tetap harus bertemu dengan orang banyak ya, tentu ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi penularan begitu. Karena terlebih Jakarta yang saat itu epicentrum juga ini menjadi tantangan bagi kami jurnalis tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di mana-mana kita selalu bawa starter kit new normal seperti ada sanitizer, kemudian juga disinfektan, masker juga harus dipakai dan selalu diimbau juga untuk kita yang di lapangan mengganti masker setiap 4 jam sekali karena memang biar bagaimanapun dengan situasi atau penularan yang juga diinformasikan melalui udara ini tentu menjadi tantangan bagi kami untuk tetap sehat, sugesti selalu positif bahwa biarpun kita bekerja di luar ketemu orang banyak tapi tetap harus bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita ditugaskan untuk liputan. Yang penting sih poinnya adalah kita mengikuti imbauan pemerintah sejauh ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan meskipun kita harus juga masih menunggu ada vaksin yang rencananya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat pemerintah sudah bisa mengimplementasikan dan kemudian dapat didistribusikan untuk masyarakat.